Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam sesi dialog segmen Panggung Pemilu 2024 dengan tema mengenal sosok caleg DPRD Kota Semarang. Dan sudah hadir bersama kami di studio Bapak Sutomo MIKOM. Selamat siang Mas Tom. Selamat siang Mbak Mira. Ya, saya biasa menyapa Mas Tom. Ya. Boleh pemirsa nanti menyapanya Mas Tom juga ya, boleh. Meskipun menjadi caleg ya, tapi tetap Mas Tom brandingnya. Baik Mas Tom, ini ya Mas Tom maju di DPRD Kota Semarang. Sebelum kita bicara tentang bagaimana strateginya, kemudian amunisi yang disusun, kita mau Mas Tom bercerita sedikit ya tentang perjalanan karir beliau. Karena beliau ini cukup unik dengan background seorang jurnalis, seorang pengajar, dosen akademisi, dan juga seorang fotografer. Beliau ini sudah meraih beragam prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Amin. Beliau ini juara event fotografi nasional, kemudian beliau juga menjadi juri di berbagai event fotografi tingkat nasional, dan beliau juga perwakilan fotografi Indonesia untuk berangkat ke Jepang. Baik, Amin. Mas Tom, ini kalau saya baca di CV Mas Tom ini, Mas Tom juga political branding consultant. Iya. Nah, berarti sudah ada bau-bau politiknya ya sebenarnya iya, ya. Selain itu, Mas Tom ini juga seorang pembisnis, marketing director, dan juga business director. Ini beragam profesi sepertinya campur aduk ya Mas Tom ya. Ini kenapa Mas Tom akhirnya memutuskan untuk terjun di panggung politik? Ini ya, jadi ceritanya cukup panjang itu Mbak. Jadi saya juga tidak pernah terpikir pun untuk menjadi seorang politikus ya waktu itu. Jadi ini accident? Bukan, ini kayaknya perjalanan yang sudah diatur dari yang di atas ya. Okay. Jadi politisi begitu ya jawabannya. Jadi 2004 itu kalau boleh cerita atau Mbak, awal waktu itu Pak Budi Santoso ya, itu pemilik Suara Merdeka. Beliau jadi anggota DPD RI. Kemudian beliau minta didampingi 2 wartawan terbaiknya di Suara Merdeka. Akhirnya mengerucut saya dengan Mas Iwan ya. Nah itu. Jadi selama 5 tahun itu kami mendampingin Bapak. Dan selama 5 tahun itu kami banyak belajar tentang politik ya. Bagaimana ketika Bapak memanfaatkan masa reses untuk turun ke konstituen, kemudian ketika di lapangan itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang disampaikan ke Bapak. Dan semua butuh solusi. Nah, disitulah saya mulai agak tertarik ya, Ini ya, awal jatuh cintanya di sini nih rupanya. Dari situ, betul. Iya. Nah, waktu mendampingi beliau, pelajaran apa yang Mas Tom dapatkan? Banyak sekali, Mbak. Ternyata rakyat itu butuh jembatannya. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu butuh sosok pemimpin yang akhirnya menjadi jembatan untuk bisa merealisasikan keinginan dari masyarakat. Jadi misalnya ada di satu daerah itu jalan itu rusak, kemudian disampaikan ke DPD. DPD tidak punya kewenangan untuk itu, tapi kayak Bapak itu kan punya link banyak, dia bisa telepon menteri untuk minta tolong. Nah kayak itu. Pertanyaan saya berikutnya Mas Tom, kenapa Nasdem? Nah, ini ceritanya juga panjang, Mbak, betul. Jadi saya itu 30 menit untuk Mas Tom aja ya. Ceritanya panjang nih, Mbak. Jadi dulu itu saya punya sahabat namanya Mas Setio Maharso. Beliau ketua DPW Nasdem Jateng. Belum 100% saya iakan. Jadi kalau sekarang ini kan maju yang kedua ya, Mbak. Jadi istimewanya gini. Di periode pertama ketika saya nyalek itu, ini bukan contoh yang baik ya. Saya tidak membuat tim, tidak pasang gambar satupun, kemudian tidak punya sekretariat. Sebenarnya niat atau enggak waktu itu? Waktu itu belum, serius. Tapi suara kita terbanyak di partai dan hanya terpaut by name 198. Nah, ketika rapat itu diejek, Mbak, diguyoni, iki ada calon anggota dewan, dia tidak turun ke lapangan, tidak pasang gambar, tapi suaranya itu paling tinggi di partai dan itu hanya terpaut 198 by name dengan kursi terakhir. Nah, mereka membayangkan seandainya Mas Tom mau turun saja, entah 1 atau 2 kali, maka selesai kursi 1 itu sudah bisa didapat.
Nah ketika mereka ngece gitu, aku ya ngekek gitu kan. Dan anehnya, Mas Tom ini sedih aja enggak. Dia tetap tenang gitu kan, tetap tenang, tetap senyum seperti biasanya, dan merasa udahlah memang belum jatahnya, ya udah. Gitu. Ya, jadi itu periode pertama ya, menjadi betul. pengalaman Iya, tentunya. betul. Nah di periode kedua ini, Saya sudah siap semua. siap semua kali ini ya pemirsa ya. Betul, karena demi partai, demi masyarakat ya. Ya, strateginya seperti apa Mas Tom? Kebetulan kan kita punya banyak teman ya. Teman kita banyak. Lagi-lagi gitu kan. teman itu bisa Teman diandalkan semua ya. benar. Jadi kalau meraih suara. hitungan kita itu uang tidak cukup, Mbak. Dan teman tidak cukup. Keduanya harus berkolaborasi dengan baik. Dipandu dengan strategi yang bagus juga ya. Itu kayak itu, Mbak. Jadi yang bantu saya untuk sampai saat ini kita udah punya banyak banget relawan. Saya tidak bisa sebutkan. Tapi relawan itu udah cukup banyak. Dan semoga saja dengan nanti perjalanan waktu semakin bertambah dan insya Allah satu kursi bisa kita dapatkan di dapil kita. Amin. Dari dapil mana Mas Tom? Di dapil 2 Mbak. 2 itu meliputi Genuk, Gayam Sari, Pedurungan. Nah itu seperti itu. Oke. Nah kalau Nasdem ini itu apa yang menjadi istimewanya gitu? Jadi apa yang dilakukan Mas Tom sehingga masyarakat itu memang cocok untuk memilih Mas Tom maju di DPRD Kota Semarang? Iya, jadi sekali lagi nampaknya ketika kita bukan siapa-siapa, kita akan susah untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau ada kewenangan di sana, maka saya akan dengan mudah itu membantu masyarakat ya. Itu seperti itu, makanya garis besarnya seperti itu. Jadi bukan kalau di teori politik kan orang jadi dewan karena kepingin lebih dikenal, lebih dihormati, terutama soal ini ya fasilitas dan sebagainya. Saya sebenarnya justru merasa itu kebalik semua. Saya tidak ingin dikenal karena saya lebih senang dengan diri saya yang sekarang ya. Nggak usah dikenal pun nggak masalah bagi saya, gitu kan. Gitu Mbak. Baik, jadi goals-nya adalah untuk kepentingan masyarakat. Iya. Nah kalau kita flashback sedikit ya Mas Tom, untuk di bidang jurnalistik yang Mas Tom pernah geluti, sebenarnya apa sih korelasinya jurnalis ke politik? Apakah ada korelasinya Mas Tom? Sebenarnya banyak sih Mbak, teman-teman jurnalis yang mereka akhirnya juga terjun ke politik ya, banyak juga. Cuman kalau saya kan dulu hanya wartawan foto ya, wartawan foto, dan kayaknya tidak begitu ini ke politik ya. Cuman kalau foto sehubungan dengan politik ya ternyata kok ya ada gitu loh. Karena foto itu bisa bercerita Mas. Betul sekali Mbak. Jadi dulu tesis saya kan membahas soal foto kan, soal foto. Bagaimana foto itu berpengaruh terhadap elektabilitas, terhadap keterpilihan. Dan tujuan saya kuliah sebenarnya hanya ingin membuktikan aja secara ilmiah. Karena selama ini kan belum ada penelitian ilmiah tentang peranan branding terhadap elektabilitas. Nah, waktu itu saya konsultasi dengan Kaprodi dan dia bilang, Tom, ini kayaknya penelitianmu soal foto ini saya tracking di seluruh karya ilmiah belum ada. Jadi kemungkinan punyamu ini adalah penelitian yang pertama, penelitian ilmiah. Nah itulah saya semakin tertarik untuk ini menggulitin foto itu. Dan ternyata memang di buku Little John ya, itu semua ada di sana. Jadi bahwa foto itu harus berkarakter, kemudian harus menyapa, kemudian perpaduan dari orang yang semangat agamis dan ramah itu ada di sana, itu kan. Termasuk sorot mata, kemudian senyum, nolahnya itu semua. Nah, itu dari situ saya belajar di situ. Ya, apalagi ini bicara tentang tahun politik, ini syarat dengan simbol, kemudian mikroekspresi itu bisa ditafsirkan sesuatu. Nah, itu bisa bicara semuanya lewat foto. Betul gitu sekali, ya, Mas Mbak. Tom. Nah, itu kan akhirnya terbukti kan dengan karena tesis saya waktu itu membahas soal itu. Dan setelah benar terbukti, saya semakin kepingin ke politiknya tambah. Ya. Oke, gitu, ini saya sudah melihat aura-aura semakin semangat gitu ya. Iya Mbak, beda dengan dulu ya. Dulu ya. Nah, ini amunisinya di strategi yang Mas
Tom susun bersama teman-teman relawan ini amunisinya di titik-titik mana di Kota Semarang ini, Mas? Jadi gini, kan saya di Dapil 2 ya, itu ada di 3 kecamatan. Apa menggerakkan semua fotografer tentunya? Salah satunya, salah Baik. satunya benar. Dan ternyata teman-teman fotografer juga banyak ya. Oke. Kemudian teman-teman dari komunitas lain juga banyak ya, sehingga kita per hari ini udah dapat lumayan banyak, Mbak, relawan. Ya, jadi itu ya jawabannya pemirsa, menggerakkan komunitas, salah satunya komunitas fotografer di Kota Semarang. Nah, pertanyaan saya berikutnya, Mas Tom, ini tentang pencalonan Presiden Anies Baswedan. Ini kan sudah diresmikan, diusung oleh Partai Nasdem. Nah, ini instruksinya seperti apa? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Panggung Pemilu 2024. Ini adalah Masa Depan, koleksi masa depan yang akan membantumu mengakses dunia dengan pengalaman yang baru. Semua hanya dengan satu sentuhan dan online. Kini esensi beragam akan mengalir ke dalam pengalaman barumu untuk memberikan solusi tak terbatas. Tanpa ragu, sekarang semua bisa membagikannya dengan penuh ekspresi. Dengan saling terintegrasi, akan membawamu pada pengalaman yang tak terlupakan. Membuat setiap waktu menjadi penuh makna, membawamu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dengan membuka peluang untuk selalu berkembang, akan membawamu menuju masa depan. Dan mewujudkan mimpi tak terbatas dengan Nexa. Next Level Experience. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami dalam segmen Panggung Pemilu 2024 dengan tema mengenal sosok caleg DPRD Kota Semarang, masih bersama dengan Mas Tom. Mas Tom, jadi caleg itu berat ya, Mas Tom? Di beberapa sisi berat, Mak, terutama di finansial. Kalau caleg itu tidak punya teman ya, itu berat banget. Jadi caleg itu kalau mau maju jadi caleg itu biayanya mahal? Cukup mahal kalau untuk ukuran kita ya, itu mahal. Berapa kisarannya? Saya tidak tahu secara pasti ya, tapi ketika kemarin kita fit and proper ya, itu juga ditanya berapa kesiapan dana itu kan. Kalau dari cerita teman-teman, entah ini benar entah enggak ya, mereka menyiapkan mulai dari 300 juta bisa sampai 1 miliar, bisa lebih. 300 juta sampai 1 miliar bila Anda ingin tertarik untuk maju menjadi caleg DPRD Kota Semarang. Iya. Tapi itu bisa tidak sebanyak itu ketika kita punya banyak teman, punya banyak saudara, itu istilahnya atau enggak kita dikenal, itu bisa low budget ya, low budget. Ya, betul. itu yang dilakukan Mas Tom saat ini? Iya, saat ini itu yang kami lakukan. Nah, Mas Tom, kalau kita terjun langsung ke masyarakat, ini kan di periode kedua ini Mas Tom tadi sampaikan bahwa strateginya sekarang sudah berubah. Iya. Akan terjun langsung ke masyarakat. Nah,
kalau masyarakat yang Mas Tom kenal, tentunya ini mudah ya untuk mensosialisasikan program-program, kemudian untuk mengenalkan, membranding diri pada masyarakat. Tapi kalau masyarakat ini belum mengenal Mas Tom, apakah ada kemungkinan politik ini bersifat transaksional? Nah, betul sekali, Mbak. Jadi ini yang menjadi hambatan teman-teman caleg ya. Jadi ketika mereka tidak punya strategi yang baik, tidak punya tim yang baik, tidak punya teman yang baik, itu ketika di lapangan juga mereka bisa jadi ini ya, tempat untuk dalam tanda petik ketika turun di lapangan banyak sekali permintaan karena masyarakat menganggap bahwa caleg itu paling nanti setelah jadi juga lupa gitu kan. Jadi ada yang minta dibuatkan jalan, ada yang minta dibuatkan saluran itu kan, selokan, kemudian jadi mintanya sebelum jadi. Sebelum jadi. Nah, ini mindset ini kita usahakan diubah. Jadi kemarin ada satu wilayah yang mereka meminta kita untuk datang dan mereka ketika kita tanya apa yang akan diminta, ternyata mereka minta kursi, minta apa itu, deklet itulah itu kan. Nah, ketika kita di sana kemudian kita sampaikan bahwa caleg ini ada beragam. Ada yang begitu dimintain setelah dikasih dan mereka jadi ya mereka lupa. Gitu kan. Tapi saya punya strategi lain, tolong. Saya saat ini saya minta dibantu oleh teman-teman, oleh masyarakat. Saya nyuruh dibantu. Nanti setelah saya jadi, saya akan kembali ke sini. Jadi saya saat ini Mas Tom minta dibantu, iya. nanti setelah jadi Mas Tom yang akan membantu. Betul. Saya akan kembali ke sini dan kita akan duduk bareng. Kita bicarakan apa yang menjadi permasalahan dari warga. Dan satu, saya mohon saya dijadikan bagian dari warga ini. Kemudian nanti permasalahan yang ada, kalau secara regulasi ketika saya di Dewan itu saya bisa menganggarkan, saya anggarkan. Karena anggaran untuk itu ada. Nah, dari kita ngomong seperti itu, akhirnya mereka ini Mbak, oke Mas Tom, saya ketika ketemu dengan caleg lain dan Mas Tom ini beda di mata kami. Sehingga keputusan kami tidak jadi minta apapun dari Mas Tom. Tapi Mas Tom nanti kami harapkan kembali ke sini untuk kita bahas apa yang menjadi kebutuhan kami. Itu seperti itu, Mbak. Kutunggu janjimu. Betul. Gitu ya. Nah, saya kan memang udah berniat tidak untuk memperkaya diri ya, Mbak. Tidak. Tapi paling tidak dana ini nanti semua akan kita kembalikan ke masyarakat, dana aspirasi itu untuk kebutuhan mereka. Jadi jangan dikira ketika saya nyalek ini aman-aman saja, enggak Mbak. Beberapa teman telepon, intinya dia tidak terima saya maju caleg. Kenapa dia tidak terima Mas? Mereka bilang, dia kan karena wong Jawa ya ngomongin Jawa Tom, kowe iki kurang opo uripmu gitu kan. Kowe ya istilahnya kamu tuh kurang apa gitu. Jadi apa lagi yang dicari? Iya, apa yang kamu cari? Kamu semua udah punya itu kan. Dan saya tidak rela kamu di sana. Serius Mbak, itu beberapa teman seperti itu. Jadi bukan hanya mendukung, tapi yang tidak mendukung pun juga ada. Saya bilang, mungkin saat ini saya sudah banyak melakukan untuk beberapa masyarakat, tapi ketika saya di sana, mungkin yang bisa kita lakukan lebih luas. Karena di sana ada fungsi penganggarannya. Nah itu. Seperti itu. Jadi di sini menjadi caleg bukan uang goalsnya, tapi memberikan layanan untuk masyarakat, memperhatikan masyarakat. Betul. Itu yang saat ini ada di panggilan jiwa Mas Tom, seorang Mas Tom. Iya. Mas Tom, ini pertanyaan terakhir tentang Partai Nasdem. Ini kan sudah mendeklar untuk mendukung salah satu capres yaitu Anies Baswedan. Apa instruksinya? Jadi kalau secara instruksional jelas kita tegak lurus ke partai ya. Jadi kalau tegak lurus bisa diartikan ya apa yang diminta partai kita harus mendukung di bawah. Itu seperti itu, Mbak. Jadi mendukung tegak lurus. Tegak lurus perintah partai. Ya. Baik, Mas Tom, apa pesan untuk masyarakat Kota Semarang khususnya yang menonton panggung pemilu di TV-ku ini? Oh iya. Silakan, Mas Tom. Terima kasih sekali
Jadi sekali lagi saya untuk saat ini tolong kalau belum punya pilihan untuk caleg nih, bisa bantu milih saya, terutama yang di Dapil. Janji saya hanya satu, saya akan kembali ke Dapil, kemudian kita diskusikan bersama apa-apa yang menjadi kebutuhan Dapil. Kalau kewenangan itu ada dan regulasi itu ada, maka akan saya iakan untuk masyarakat semua. Baik, terima kasih Mas Tom. Itu ya. Sukses melegang di DPRD Amin, Kota doain Semarang. Ya. Oke, thank you banget. Pemirsa, demikian segmen Panggung Pemilu 2024. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Mira Azhara mewakili teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Ya. Permata Bangsa School is a premium English medium of instruction school. Our students join us from both the local and international communities, Asia, Europe, and the Middle East. Nestled on the tranquil hillside of Gombel Lama in Semarang, we've been providing world-class professional learning, professional development, and thoughtful leadership for over 20 years.